Shalom Bapak Ibu, seperti biasa saudara yang ada di rumah, silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Bapak Ibu, saya mau menyebut beberapa nama ini yang barangkali saudara kenal. Ada Ayub di Perjanjian Lama, ada Abraham di Perjanjian Lama, ada Salomo di Perjanjian Lama. Paling tidak tiga nama ini adalah tokoh-tokoh yang kaya, yang berduit, yang berlimpah harta kekayaan, termasuk Abraham sekalipun. Lalu saudara akan menemukan juga Matius, pemungut cukai yang menjadi murid Yesus. Saudara juga akan bertemu dengan Lydia, seorang pengusaha, penjual kain ungu yang selalu membantu pelayanan Paulus. Saudara juga akan bertemu dengan Sakeus, seorang kaya. Mengapa saya sebut nama-nama orang ini lalu berdampingan dengan istilah orang kaya? Karena setiap kali saudara membaca teks ini, yang ada di kepala kita cuma satu. Pokoknya orang kaya tidak masuk surga. Seringkali kalau baca ini, di benak kita terbangun seperti ini. Tapi Alkitab membuktikan banyak hal. Orang yang beruang, orang yang kaya, itu tanda diberkati oleh Tuhan. Aneh kalau katanya mereka nggak masuk surga. Makanya teks ini perlu dijelaskan lebih baik supaya kita punya pemahaman yang sama. Ketika Yesus berkata, sayang tidak dibaca ya teks ini, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, itu ayat 25, daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Kita langsung diantar. Oh, lebih baik tidak usah jadi kaya karena nggak masuk surga. Siapa bilang? Mari kita gali lebih dalam teks ini. Teks ini dimulai dengan ada seorang muda yang diberi label oleh penulis Injil Markus, terkenal sangat kaya. Mungkin dia pengusaha muda yang begitu diberkati dengan kekayaan. Mungkin dia seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia datang menemui Yesus. Saya mau ajak saudara lihat ayat 17. Seorang yang kaya ini, anak muda ini, dengan status sosial yang tinggi tentunya, tiba-tiba seperti khotbah minggu lalu, dia datang di depan Yesus dan bertelut loh. Bertelut Bapak Ibu. Apa maksudnya? Dia akui kekayaannya sekalipun levelnya tidak sejajar dengan Yesus. Tulus ini kan? Dia berlutut. Dia berlutut. Dia bukan seorang kaya yang sombong, bukan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Lalu Alkitab berkata, dalam ketulusan dia mencari jawab atas pertanyaan yang terngiang-ngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin aku bisa hidup kekal? Bapak Ibu Saudara, saya mau simpulkan. Saya tidak tahu apakah saya dengan penafsir yang lain atau pendeta yang lain berbeda tafsiran. Tapi saya mau bilang, orang kaya, anak muda, tahu etika, tahu sopan santun, ujung-ujungnya bicara soal rohani, ujung-ujungnya bicara soal spiritual. Dia tidak tanya, guru, bagaimana caranya aku menimbun hartaku lebih banyak lagi? Enggak Bapak Ibu, saya tertarik loh tokoh ini. Dia bilang, bagaimana caranya supaya aku hidup kekal? Kalau saudara mengkaji ini, saya harusnya mengajak saudara untuk bersepakat bahwa anak muda yang kaya ini jempolan. Bagaimana guru supaya hidup kekal? Dia tanya loh. Lalu pertanyaan yang tulus ini, kenapa saya bilang tulus Bapak Ibu? Mana dia? Ada di ayat mana itu? Tuhan Yesus kemudian dengan penuh belas kasihan, kalimat itu mengatakan, sangat penuh belas kasihan. Belas kasihan berarti dia tahu dong, anak muda ini tulus mencari jalan kan? Sangat tulus mencari jalan. Lalu Yesus memberikan patokan penting tentang cara masuk kerajaan sorga, cara hidup kekal. Lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama, lihat ayat 19. Bahwa dia harus melakukan dengan setia apa yang sudah difirmankan Allah.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Seluruh hukum Taurat, kata Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Allah harus engkau lakukan. Bapak Ibu, kalau anak muda ini adalah orang kaya yang jahat, saudara harus terkejut. Mengapa? Karena pada ayat yang ke-20 dia bilang begini, Guru, semua sudah aku lakukan. Maka kalau dibilang jangan mencuri, berarti kekayaan itu bukan hasil korupsi. Karena dia bilang dia sudah lakukan, tidak mencuri. Saya berani mengatakan berdasarkan teks ini, kalau dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tidak mengini apa yang orang lain punya dan seterusnya, maka kekayaan yang dia punya itu murni benar dari usahanya yang bersih. Oh betul, tolong digali. Maka aneh kalau saudara baca teks ini lalu mengkerdilkan orang ini. Oh Bapak Ibu, belum tentu engkau dan aku sama dengan dia. Orang ini luar biasa, kaya tapi taat kepada Allah, kaya tapi tahu tentang firman Tuhan, kaya kalaupun tahu firman Tuhan dia kerjakan. Dia berani bilang, Guru, semua yang kau perintahkan sudah aku lakukan. Wow, kayaknya jarang kita temukan orang yang tidak kaya sekalipun yang berani lakukan semua yang Tuhan mau ini. Jangan bicara kaya dulu, yang tidak kaya pun belum tentu bikin ini. Ini yang kaya luar biasa, dia masih taat kepada Allah. Lalu Bapak Ibu, saya tiba-tiba terkejut, dan harusnya saudara terkejut. Ayat 21, karena Tuhan tahu dia tulus, maka ia memandang anak muda itu dengan penuh belas kasihan. Ayat 21, hanya satu yang kurang nak, dia bilang begitu. Oh anakku, ada satu yang kurang, yang belum engkau lakukan. Saya kaget baca ini Bapak Ibu, karena perintahnya mengerikan. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, semua hal yang baik sudah kau kerjakan, kesetiaanmu sudah kau buat, maka satu saja yang belum kau buat. Perintahku sudah kau kerjakan, seluruh Taurat sudah kau buat, satu yang harus kau kerjakan sekarang. Jualah hartamu. Satu, seluruh hasil penjualan itu berikan kepada orang miskin. Dua, ketiga, kau ikutlah aku. Wow. Lalu saudara mengatakan, berarti orang kaya itu tidak masuk surga. Saya mau bilang, apakah engkau mampu lakukan tiga ini walaupun engkau tidak kaya? Maaf ya, gara-gara banyak sekali kan beberapa pendapat yang keliru ketika baca teks ini. Orang kaya itu pasti neraka. Enggak, saudara harus pahami konteksnya. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan pengusaha yang lagi naik daun ini disuruh berhenti berbisnis untuk jual kekayaannya. Jeripaya dan keringatnya 7 turunan itu barangkali disuruh jual. Bukan saja dijual, dikasih ke semua orang yang membutuhkan. Ini kan persoalan logika yang lagi dia timbang. Bah, saya yang bersusah payah, mereka yang enak-enak. Lalu ketiga ini yang fatal. Dan ikut saya. Kata ikutlah aku dalam konteks pemuritan berarti menyangkali semuanya dan totalitas seperti 12 murid itu. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, berhenti jadi penjala ikan, jadilah penjala manusia. Berhenti bekerja. Saudara bisa bayangkan? Oh tidak mudah Bapak Ibu. Nangis dia, sedih dia. Coba lihat ayat 23, kecewa dia. Kecewa. Tetapi dari tafsiran yang saya sebutkan ini kemudian clear di ayat yang ke-22. Ayat 23, 22 menguatkan. Ternyata dia baik, dia tulus, dia luar biasa. Satu yang kurang dari 3 perintah yang dia tidak bisa kerjakan. Penulis itu memberi kesimpulan, Markus bilang di ayat 22-23, hatinya terlalu terikat pada hartanya. Itu saja kata kuncinya.
Ketika dia gagal mau pergi jual, dia gagal berbagi bagi orang miskin, dan dia gagal meninggalkan bisnis ikut Tuhan Yesus, disimpulkan kalimat itu, hatinya selalu terpaut kerat, tidak bisa pisah dari hartanya. Maka saya simpulkan Bapak Ibu, kisah orang muda yang kaya ini persoalannya cuma satu, yaitu bukan soal pelit atau apapun, bukan soal dia terlalu kaya atau tidak taat, bukan. Satu, hatinya sangat terikat pada hartanya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Dan dia terikat di situ. Dia tidak terikat pada kasih Allah. Satu saja, ternyata dia lebih memilih harta. Itu saja. Itu saja dia terikat begitu kuat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi, firman Tuhan ini tidak pernah bermaksud untuk menjustifikasi para orang kaya atau membenarkan pada orang yang tidak kaya. Tetapi yang dimaksud oleh pembacaan Alkitab ini membicara soal kekayaan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah harta di sorga. Ketika disuruh pilih, kau mau ambil harta kekayaan di dunia atau kekayaan di sorga lewat mengikuti aku? Anak muda yang luar biasa jempolan dan hebat ini belum siap untuk melepaskan terikatnya dia pada harta di dunia, dan belum siap untuk memilih menabung harta di sorga. Itu intinya. Maka saya mau katakan kepada saudara, di status sosial apapun yang saudara miliki, kalau orang mulai membedah soal kaya dan miskin, sangat kaya dan kaya sedikit dan kurang kaya, whatever apapun itu, saya mau katakan hal penting kepada saudara. Ketika kebutuhan hidupmu dibiayai oleh hartamu, dan semakin meningkat kebutuhan hidupmu, engkau membutuhkan kebutuhan harta yang lebih daripada itu, bagi saya sangat logis dan manusiawi. Dan engkau jatuh bangun berupaya untuk mendapatkan kekayaan itu, is okay, masih sangat alkitabiah. Amsal pasal 3 bilang kekayaan dan kehormatan akan diberikan. Kalau saudara memandang kekayaan berkat Tuhan, saya mau bilang jangan malu jadi kaya. Kalau tanya ke saya, mau kaya? Saya mau. Mau, siapa yang tidak mau kaya? Tetapi ini penting, bahwa apapun yang diperoleh dari itu harus dilihat sebagai berkat Tuhan. Apakah matamu tertumpu pada berkat Tuhan atau pada Tuhan? Itu persoalan. Apakah tertumpu daripada yang dia beri, matamu tertuju pada yang dia beri, atau engkau tertuju pada si pemberi, yaitu Tuhan? Itu bedanya. Maka saya mau katakan hal yang pertama, pilihlah keterikatanmu kepada sang pemberi harta, sang pemberi kekayaan, sang pemberi berkat. Bukan berkat itu, bukan harta itu, bukan kekayaan itu. Itu bedanya. Ketika Tuhan mengatakan jualah semua, itu bahasa yang harus ditafsirkan. Berbagilah kepada orang miskin, lepaskan loh, lalu ikutlah aku. Ini bicara soal keterikatanku ada pada si pemberi berkat. Oke, ini hal yang pertama untuk saudara bawa pulang. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, nggak dibaca tadi, saya ingin berbagi kepada saudara. Ayat 25 tadi. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. SBU malam sebentar. Bagaimana mungkin unta masuk lubang jarum? Terjemahan yang benar sebenarnya negal lagamal laafor beekef hamakat di dalam teks Ibrani itu, atau dia menggunakan istilah Yunani Perjanjian Baru itu mata jarum, trumalias tes rapidos. Kata rapidos itu jarum, tremarias itu mata. Jadi mata jarum, lubang jarum. Pernah lihat unta lewat lubang jarum? Impossible. Lubang jarum yang dimaksud Tuhan Yesus apa? Kita nggak tahu. Ada 3 kemungkinan.
Kemungkinan pertama, lubang jarum beneran, berarti mustahil. Kemungkinan yang kedua, di Israel ada 2 gerbang. Gerbang yang sangat besar sekali untuk unta lewat bersama dengan barang-barang yang tinggi. Dan ada gerbang satu yang kecil khusus manusia. Lubang jarum itu adalah gerbang kecil tempat manusia lewat. Kalau untuk besar itu untuk unta lewat. Tapi Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum. Barangkali lewat pintu yang biasa dilewati manusia itu, pintu kecilnya, dorong, akhirnya masuk. Atau ini merupakan peribahasa. Kali pemahaman ketiga lubang jarum. Mungkin peribahasa adalah sangat mustahil rasanya seorang kaya masuk kerajaan sorga. Saya mau bilang, orang kaya yang bagaimana yang dimaksud? Ketika hatinya terikat pada hartanya, bukan pada si pemberi harta. Maka saya mau katakan untuk menutup firman Tuhan ini, tidak pernah Alkitab menghakimi orang kaya. Alkitab menghakimi orang kaya maupun orang tidak kaya pada sesuatu. Apakah ia terikat pada dunia atau terikat pada janji-janji Allah, si pemberi janji itu. Saya mau tutup untuk mengatakan, maka sebagai pribadi yang luar biasa, saudara diajak untuk terikat bukan pada hal-hal duniawi, tetapi pada hal-hal rohani dan sorgawi, yaitu kepada Allah sumber berkat. Ajak dan didik anak-anak kita di rumah, para teruna-teruna, untuk mulai buat mereka fokus. Jangan hanya terikat sejak muda pada hal-hal yang lekang, pada hal-hal yang fana, tapi terikatlah pada keabadian, yaitu pada Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi roh kepandaian di masa sekolah mereka, Sang Pemberi hikmat di masa muda mereka, dan Sang Pemberi kehidupan di perjalanan remaja hingga kemudian mereka masuk di masa muda dan masa dewasa. Selamat ulang tahun teruna. Selamat terpikat pada Sang Pemberi harta dan bukan pada harta benda. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.